Taib. Namun ada kemaksiatan yang mungkin di tengah kaum muslimin sampai saat ini susah dia tinggalkan. Maaf kalau saya sebutkan nanti ya. Apa kira-kira bapak-bapak? Ada yang tahu? Ada kemaksiatan. Ya ini memang susah untuk dia akui, tapi ini memang maksiat. Maaf ya. Seperti contoh orang yang yashrabud duhun. Dia sudah yang namanya ketagihan merokok. Ya maaf kalau ada di sini ya. Tapi nggak apa-apa saya sebutkan biar antum tahu hukumnya ya. Biar antum tahu, biar nggak main-main sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa bukan orang merokok ini? Kalau orang yang merokok nggak mau jawab maksiat. Yakin saya. Ya. Ini maksiat, Pak. Merokok ini termasuk perkara yang haram. Nggak ada yang mengatakan halal. Nggak ada yang mengatakan makruh kecuali sebagian para ulama. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW, kita mendapatkan di sana ternyata rokok itu haram hukumnya. Kenapa hikmahnya Allah mengharamkan rokok tersebut? Karena banyak mudaratnya. Mudaratnya apa? Bisa membunuh jiwa seorang. Itu yakin. Kan Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merokok ini maaf Pak ya, dia secara tidak langsung dia membunuh dirinya. Kenapa? Karena dimasukkan racun ke dalam tubuhnya. Makanya orang setiap hari merokok itu akan rusak jantungnya. Itu jantung yang seharusnya harus kita bersihkan. Tapi justru kalau orang merokok apa? Ditaruh penyakit. Ya. Maka saya katakan, maaf saja, orang yang kadang-kala dia merokok, maka orang tersebut kita katakan dia buta huruf. Bagaimana tidak? Coba antum kalau baca itu tulisan rokok itu. Antum bisa baca kan? Ini orang berakal kalau bisa baca ini. Orang berakal. Kalau yang nggak bisa baca nggak berakal itu. Coba lihat, merokok dapat membunuhmu. Wih, ngeri sekali tulisannya. Ada gambar apa lagi, Pak? Tenggorak sudah kayak seperti busuk. Masih aja didekatin. Merokok akan mengganggu ya, impotensi, gangguan kehamilan dan seterusnya disebutkan di situ. Biarpun dia titelnya profesor, doktor, tapi masih dia menghisap rokok, itu nggak bisa dibaca tulisan, tetap disebut namanya apa? Jahil. Jahil, dia tidak bisa membaca tulisan rokok tersebut. Pak Ustadz, kan rokok itu baik Pak Ustadz. Dari mana segi baiknya? Coba buktikan sekarang kalau antum berani. Kalau memang rokok itu baik, berani nggak antum kasih sama istri antum? Ya, harus jawab, jangan jujur ya. Kalau memang rokok itu baik, berani nggak antum kasih sama antum, anak antum? Nih, ini baik ini anak, ini baik ini istri, silakan dimakan semuanya. Kan antum saja yang makan itu. Nggak berani antum berikan kepada istri anak antum. Karena apa? Karena berbahaya. Ya apa bukan? Ya kan? Nah, antum jangan mengatakan makruh. Antum tahu arti makruh? Apa arti makruh? Kalau orang belajar bahasa Arab pasti paham. Kan makruh itu termasuk isim maf'ul. Kan karoha, yakrohu. Kan karoha itu sesuatu yang dibenci. Makruh yang dibenci. Orang berakal kalau mendengar perkataan sesuatu yang dibenci, didekatin apa dijauhin? Dijauhin. Ya, Nabi katakan apa? La doror wala diror. Jangan kau merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Rokok ini maaf Pak ya, merugikan diri kita. Keluar uang, bakar uang, bakar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita nikmat, tapi kita apa? Beri kepada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, merugikan orang lain. Itu Pak, asap rokok itu sangat berbahaya. Maaf ya, saya pernah punya teman, itu baru-baru itu, dan dia punya anak yang masih kecil. Kemudian mertuanya ini sering merokok di hadapan anaknya ini. Ternyata asap rokok itu kena ke anaknya, sampai dia punya penyakit sekarang Pak, susah disembuhkan. Kenapa? Karena kena racun rokok tersebut. Berbahaya apa bagus ini? Bagus atau bahaya kalau seperti ini? Sangat bahaya. Dari mana segi bagusnya itu? Tidak ada bagusnya. Ya. Karenanya saya pernah berdebat
sama ahlut tasawuf, orang yang dia beragama dengan akalnya. Suatu hari saya pernah pulang ke kampung saya. Mereka mengajak debat saya tentang hukum rokok. Ya, tentang hukum rokok. Ya, silakan saya bilang. Datanglah orang yang dikatakan orang tercerdas, orang terpintar sekampung, tokohnya, alim ulama di kampung. Ayo silakan, ya, datang ke rumah. Ya, karena memang ingin berdebat istilah mereka, ya. Datang, silakan saya bilang. Saya cuma punya pertanyaan cuma satu atau dua. Kalau Anda bisa jawab ini, saya lanjutkan, kita berbicara. Tapi kalau nggak bisa jawab ini, berarti bukan level saya. Karena dia sudah levelnya apa? Ma'rifat. Sudah tinggi, nggak perlu sholat lagi dia. Saya bilang, saya di atas ma'rifat lagi, saya bilang. Saya bilang seperti itu. Apa pertanyaannya? Saya bilang, karena dia mengatakan kalau rokok ini halal bagi dia. Ya, itu bagi Anda halal, tapi bagi saya haram. Saya bawakan dalil dari Al-Quran, saya bawakan dalil ahli hadis, enggak terima dia. Taib, oke, saya bilang. Yang kedua, maukah Anda menjadikan bukti barometer kebenaran tersebut Al-Quran dan hadis dan perkataan para sahabat? Kalau Anda mau, saya mau berbicara dengan Anda. Tapi kalau tidak mau, berarti bukan lawan saya. Saya sudah di atas marifat, saya bilang. Berarti sudah tinggi ilmu saya kan? Ya, akhirnya apa? Akalnya nggak sampai dia. Kalah dia, nggak bisa. Karena dalil tidak diterima sama ahlu tasawuf, memang begitu. Karena mereka beramal dengan apa? Akalnya. Ya kan? Ini sangat berbahaya. Ya, ajaran-ajaran seperti ini. Maka jangan sampai kita terjerumus. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, harus sabar meninggalkan kemaksiatan. Ya, harus sabar. Jangan sampai kita terlena. Ya, kita mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.